untuk mengenal dasar-dasar fikih fungsi aja mungkin ya. Kita di sini nggak terlalu banyak tentang teknis atau cara nyunting dan sebagainya, tapi lebih ke pengenalan, cara make mungkin ya, dan mungkin sedikit suntingan aja. Tapi untuk teman-teman nanti sejauh ini sih masih belum ada penyuntingan. Paling nanti di akhir ada tugas untuk nerjemahin label dari nama fungsinya ya. Gitu aja mungkin. Jadi sebelumnya untuk teman-teman yang mau ngecek salin dianya sambilan jalan bisa nge-scan di sini atau pakai link yang ada di sini ya. Bit.ly well WF ini. Bentar saya coba kirim ke chatnya. Di mana chatnya ya? Ah, chat. Oke. Jadi teman-teman bisa ngecek sambilan jalan di sini. Oke. Em, Sebelum kita mulai, ada baiknya juga di sini ada kebijakan ruang ramah acara. Karena kegiatan ini masuk dalam kegiatan Wikimedia Indonesia. Jadi setiap orang yang terlibat wajib mematuhi kebijakan ruang ramah acara di sini. Artinya setiap orang yang terlibat wajib menjaga kenyamanan dan keamanan seluruh peserta di acara ini. Apabila terdapat pelanggaran, maka panitia akan mengambil tindakan tegas, misalnya memberi peringatan hingga mengeluarkan peserta tersebut dari acara ini. Oke, untuk teman-teman yang mau baca lebih lanjut tentang kebijakan ruang ramah acara, bisa diklik di bagian salindianya. Di situ ada kebijakan ruang ramah dari Data Teknologi Wikimedia Indonesia. Oke, eh, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nicholas KHF. Di Wiki, nama pengguna saya adalah Nicholas KHF. Saya kontributor di proyek-proyek Wikimedia, khususnya di Wikipedia dan Wikisumber Indonesia. Dan beberapa inkubator bahasa-bahasa di Indonesia, misalnya kayak bahasa Betawi sama bahasa Sasak sih kebanyakan. Nah, halaman utama pengguna saya bisa dilihat di Meta, dan selain itu, seperti yang Mbak Lista sebelumnya sebutkan, saya juga ditemani oleh Bang Afandi di sini sama Mas Lim dari komunitas Wikimedia Jakarta dan komunitas Wikidata Indonesia, sama juga teman-teman data dan teknologi dari Wikimedia Indonesia juga. Dan ada teman-teman juga di sini. Oke, mari kita langsung aja ke pembahasannya. Sebelumnya, apa sih itu Wikifungsi gitu kan ya? Wikifungsi itu sebenarnya proyek terbaru dari Wikimedia Indonesia. Sebelumnya itu nama proyeknya adalah Wikilambda, sebelum akhirnya konsensus dari pengguna memilih nama Wikifungsi itu sendiri. Atau yang sekarang sih biasanya orang juga nyebut Wikifunctions ya, dalam bahasa Inggrisnya. Nah, Wikifunction ini sebenarnya pustaka fungsi bebas dari Wikimedia yang bisa digunakan di proyek Wikimedia atau proyek-proyek lain atau di luar proyek itu kalau misalnya mereka mendukung Wikifungsi. Nah, fungsi-fungsi yang ada dalam pustaka ini yaitu tadi bisa digunakan untuk mendukung proyek-proyek misalnya kita mau membuat kalimat-kalimat dalam bahasa alami, bahasa manusia, itu banyak fungsi-fungsi yang udah dibuat khususnya untuk bahasa Inggris, bahasa Bengali juga banyak juga di situ. Nah, di sini emang fokusnya itu di awal adalah bahasa alami, kode dan algoritma dan sebagainya gitu kira-kira. Nah, Wikifungsi ini adalah proyek multibahasa kayak Wikimedia Commons dan Wikidata. Jadi kita nggak punya prefix bahasa di depannya, misalnya id.wikifungsi atau semacamnya. Jadi sebenarnya cuma wikifunction.org. Nanti di situ ada pilihan bahasa yang bisa kita pilih gitu. Nanti kita bisa ngelihat halamannya sama-sama. Nah, fungsi di dalam Wikifungsi ini sebenarnya lebih mirip ke fungsi yang ada di dalam bahasa pemrograman. Sebenarnya mirip juga sama di matematika sih. Jadi, fungsi itu lebih kepada instruksi eh, yang mengambil masukan dari pengguna, lalu dikeluarkan menjadi sesuatu, gitu. Misalnya, di sini ada contohnya, untuk menghitung BMI atau IMT, atau bahasa Indonesia indeks massa tubuh misalnya, kita kan bisa menggunakan massa dari orang itu dibagi dengan tinggi orang itu dikuadratkan gitu. Nah, jadi untuk fungsinya di sini kita punya nama fungsi di sini BMI misalnya. Lalu kita punya masukannya height dan mass itu tinggi dan massa dari orang itu. Dan kita punya jenis masukannya yaitu float di sini. Artinya kita bisa memasukkan desimal di dalam fungsinya. Lalu kita ada jenis keluarannya juga float.
Nah, di sini kan kadang-kadang di dalam fungsi, misalnya di sini ada Python, kita bisa kasih deskripsi tentang apa yang dikerjakan oleh fungsi ini gitu. Ini misalnya jadi deskripsinya dia, lalu ini implementasinya, contohnya. Em, untuk implementasinya sendiri, ini kan sederhana ya. Misalnya ada BMI sama dengan mass dibagi dengan height kuadrat gitu. Lalu return BMI. Nah, BMI ini adalah keluaran yang akan diberikan oleh fungsi ini. Jadi misalnya kita memanggil fungsi ini dengan memasukkan height dan mass-nya, kita akan mendapatkan indeks massa tubuh berdasarkan tinggi dan massa orang itu. Nah, di wiki fungsi pun sebenarnya mirip seperti itu. Jadi sebelumnya kita lihat di situ ada fungsi, ada implementasi dari fungsi itu, dan yang nggak kelihatan di sebelumnya adalah kasus uji. Nah, tiga ini yang jadi inti dari wiki fungsi biasanya di halaman wiki fungsi. Misalnya, untuk fungsi itu sendiri, itu adalah kayak halaman utama dari yang menyimpan berbagai informasi dari fungsi itu. Misalnya dari namanya, habis itu ada ZID-nya. ZID itu mirip dengan QID kalau di Wikidata. Jadi mirip sama identitas dari butir itu misalnya gitu. Nah, kalau di Wikifungsi, identitasnya menggunakan Z. Jadi ZID gitu. Jadi ada ZID, ada labelnya, ada deskripsinya di situ. Habis itu ada daftar implementasi dari fungsi itu dan daftar kasus uji. Nah, di sini kita juga punya implementasi. Implementasi ini adalah instruksi yang mengambil masukan pengguna dan mengeluarkan keluaran yang telah ditentukan. Jadi misalnya kayak tadi itu, untuk yang BMI, ini kan kita mengambil dua masukan, tinggi dan massa. Jadi itu yang akan disimpan oleh fungsi. Terus dari dua masukan ini, kita mau fungsinya itu membagi massa dibagi dengan tinggi kuadrat gitu. Nah, itu adalah implementasi yang kita simpan di daftar implementasi. Ya, kayak gitu. Jadi terus di terakhir itu ada kasus uji. Kasus uji itu adalah kayak QC dari fungsi itu. Jadi ada quality check-nya untuk memastikan bahwa implementasi yang kita tulis atau teman-teman tulis di situ itu sesuai dengan apa yang emang teman-teman mau lakukan gitu. Misalnya kayak BMI tadi itu, kita tahu cara menghitung BMI dengan membagi massa dibagi dengan tinggi kuadrat. Nah, kita coba dengan kasus uji. Kalau misalnya kita masukkan eh, tingginya 1,7 meter misalnya, terus massanya 80 kilo, harusnya hasilnya segini, kan gitu. Nah, kita masukin ke dalam kasus uji dengan masukan segini, harusnya segini, gitu. Nanti di kasus uji itu sendiri, perangkat lunak dari wiki fungsinya akan mencoba mengambil masukan yang diuji dan mengeluarkan keluaran. Nah, kalau misalnya sesuai atau sama persis, maka implementasi tersebut dikatakan berhasil untuk berhasil atau pas dari kasus uji tersebut gitu. Kalau misalnya berbeda dikit atau berbeda, maka disebut bahwa implementasi tersebut tidak berhasil terhadap kasus uji tersebut gitu. Nah, implementasi yang terbaik tentu adalah implementasi yang berhasil pada seluruh kasus uji, gitu kan ya. Gitu kira-kira. Nah, untuk yang di sini sebenarnya lebih kepada tampilannya. Mungkin kita bisa langsung aja ya ngecek kira-kira bagaimana sih rupanya di wiki fungsi. Nah, teman-teman kalau misalnya mau ke wiki fungsi sebenarnya bisa gampang aja. Namanya adalah wikifunctions.org. Nah, wiki function ini jangan lupa ada S-nya ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita udah punya halaman bahasa Indonesia juga sini. Jadi udah lumayan bagus. Dan di sini ada beberapa fungsi yang bisa teman-teman coba gitu. Misalnya nomor kardinal dalam bahasa Inggris. Oke, kita coba klik yang itu. Nah, di sini ini adalah halaman dari wiki fungsi. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ada labelnya, di sini ada jenisnya. Ini adalah fungsi. Nah, di sini ada ZID yang kalau diklik bisa di copy ZID-nya. Lalu di sini ada labelnya dalam bahasa Indonesia, ada dalam 17 bahasa di sini. Ada bahasa Inggris, ada Bangla, Hindia, Igbo, dan sebagainya gitu. Di sini ada deskripsinya, terus ada em, aliasnya, gitu. Alias dari nama fungsi ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mencari nomor kardinal dalam bahasa Inggris, mungkin Z13587 ini bisa ketemu. Atau kalau misalnya teman-teman juga bisa nyari
kata bahasa Inggris untuk angka bakal ketemu fungsi yang sama gitu. Jadi mirip kayak also known as di dalam Wikidata gitu ya. Ada label, ada deskripsi, dan ada juga aliasnya kan gitu. Mirip seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ini kalau misalnya kita ada di sini, kita bisa mencoba fungsi yang ada di sini gitu ya. Misalnya 123 gitu ya. 123, dan kalau misalnya kita jalankan maka akan keluar hasilnya gitu. 123 nomor kardinalnya dalam bahasa Inggris adalah 123 begitu. Nah, jadi dari masukan ini Wikifungsi akan mengambil salah satu dari implementasi ini, daftar implementasi ini untuk menjalankan fungsi ini lalu mengeluarkan hasilnya di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman cek di rincian, di sini bakal kelihatan implementasi mana yang dipakai. Yang di sini kan English Cardinal ada JavaScript. Jadi dia pakai implementasi yang ini. Terus durasinya ada berapa milisecond, penggunaan CPU dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa ngecek semuanya di sini. Nah, ini untuk implementasi, ini untuk fungsi. Di sini ada daftar implementasi. Terus kita juga ada daftar tesnya di sini. Nah, seperti yang tadi itu kan. Di sini kita tahu kalau 42 nomor kardinalnya jadinya harusnya 42 gitu kan ya. Kalau 0 jadinya 0, 101 jadinya 101 kayak gitu. Jadi kita mencoba beberapa edge cases atau yang kasus-kasus sederhana untuk mencoba implementasi yang kita tulis di sini. Gitu. Nah, kita mungkin bisa masuk ke halaman implementasi dan tes. Sebenarnya kalau halaman implementasi sama tes itu mirip intinya dia. Di sini juga ada labelnya, ada jenisnya. Di sini adalah implementasi, ada ZID-nya juga. Jadi ZID itu bukan hanya untuk fungsi, tapi juga untuk implementasi. Ada built-in functions-nya juga di situ. Ada tipe, ada error, dan sebagainya. Jadi kayaknya hampir semua objek yang ada di wiki fungsi punya ZID-nya masing-masing. Gitu. Nah, untuk membedakannya, bisa dicek di sininya. Ini adalah implementasi. Kalau sebelumnya kan kita lihat ada ini adalah fungsi. Gitu. Kira-kira. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah implementasinya. Bagaimana kita mengambil masukannya itu, masukan dari fungsi itu, terus kita mengeluarkan eh, ya kita mengimplementasikannya bagaimana gitu. Di sini kodenya menggunakan Python. Am, ya, di sini kodenya menggunakan Python. Tapi untuk implementasi sendiri sebenarnya bisa pakai Python, bisa pakai JavaScript, atau bisa pakai komposisi. Nanti kita coba bahas yang itu juga. Ini untuk sementara hanya melihat bagaimana rupanya. Lalu di sini juga kita bisa coba implementasi ini. Jadi kan sebelumnya kalau yang di fungsi ini dia menggunakan implementasi yang terbaik, yaitu yang berhasil di paling banyak kasus uji, terus yang juga paling cepat untuk keluarkan gitu. Nah, di sini kan kelihatan bahwa ia menggunakan JavaScript gitu. Nah, mungkin di Python ini sedikit lebih lambat gitu mungkin ya. Tapi kita bisa coba khusus untuk yang implementasi yang satu ini, bagaimana hasilnya bagaimana kira-kira, kita bisa coba kayak gitu. Dan hasilnya sama ya, 123 di sini kira-kira. Itu sih, untuk kasus uji mirip sama implementasi di sini. Bedanya adalah kalau implementasi kita menuliskan kode atau komposisi begitu, kalau di sini kita melakukan panggilan. Nah, misalnya di sini kita menggunakan memasukkan angka 42 untuk fungsi kita tadi itu, lalu kita memvalidasi hasilnya. Apakah hasilnya sama dengan ini atau tidak? Kalau misalnya sama, maka implementasi tersebut dikatakan berhasil. Kalau tidak, maka implementasi tersebut dikatakan tidak berhasil. Semacam itu. Terus dari sini kita bisa lihat bahwa eh, implementasi English Cardinal JavaScript dan English Cardinal Python itu berhasil atau lulus terhadap kasus uji yang ini. Gitu. Kira-kira. Dari sini kita bisa lihat informasi-informasinya sih. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya? Oh ya, terima kasih Bang Avandi. Ya, jadi itu implementasi bisa pakai Python, bisa pakai JavaScript, bisa juga pakai komposisi. Nanti mungkin kita bisa bahas sedikit untuk yang itu. Tuh, kalau misalnya teman-teman ada mau pertanyaan, bisa langsung taruh di kolom chat juga bisa ya, kira-kira nanti. Oke, kita lanjut kalau gitu. Nah, fungsi yang udah ditulis sebelumnya,
itu bisa kita pakai di beberapa proyek. Misalnya ada di proyek wiki function itu sendiri. Kayak tadi itu kan kita bisa mencoba untuk yang fungsi kardinalnya, kita bisa tinggal masukkan masukan, terus bisa mengeluarkan sesuatu gitu. Selain itu, kita juga bisa menggunakan fungsi tersebut di beberapa proyek Wikimedia. Nah, misalnya di sini, yang ini kan pemakaian fungsinya di wiki function. Di wiki fungsi itu bisa langsung dimasukkan ke dalam fungsinya kayak tadi, atau kita pakai special run function. Itu untuk menggunakan fungsinya. Yang menarik adalah kita bisa memanggil fungsi tersebut di em, beberapa proyek. Untuk sekarang, karena wiki function ini masih baru dan masih dalam tahap percobaan, maka yang dicoba adalah di Wikipedia Dagbani dan di Wikikamus, di hampir seluruh Wikikamus. Jadi termasuk Wikikamus Bahasa Indonesia, Wikikamus Bahasa Betawi, Wikikamus Bahasa Jawa, dan ya hampir di seluruh Wikikamus bisa pakai Wikifunction. Jadi kalau teman-teman yang sering nyunting di Wikikamus, bisa coba untuk panggil function di Wikikamus itu. Caranya adalah menggunakan sintaks ini. Jadi mirip kayak eh, mirip kayak template, tapi di sini hanya ada pagar gitu, function, terus di sini ZID-nya, lalu ada masukannya gitu. Nah, kita bisa coba sebenarnya di sini. Misalnya di sini adalah sandbox saya di wiki function. Caranya kayak tadi itu kan, eh, pakai dua kurung kurawal. Semoga ini kelihatannya lebih besar mungkin. Pakai dua kurung kurawal, terus kita pakein function titik dua, lalu ke ZID-nya. Saya kita coba yang sederhana aja ya. Indeks massa tubuh ZID-nya adalah yang ini, Z12526. Kita copy aja. Kita masuk lagi ke sini, masukkan. Nah, di indeks massa tubuh ini dia perlu dua hal kan ya. Masukannya itu adalah massa, kilogram, dan tinggi dalam meter. Dua-duanya dalam format float 64. Artinya bisa dalam bentuk desimal dan 64 bit di sini. Nah, misalnya kita memasukkan ini 80 kilogram dan tingginya 1,7 meter. Untuk fungsi di sini, misalnya kita mau panggil, kita bisa pakai function ZID-nya. Masukan pertama, masukan pertama tadi kan massa, kita pakaiin 80 kilogram. Masukan keduanya 1,7 itu adalah tingginya gitu kan ya. Nah, kalau misalnya sudah begini, teman-teman bisa langsung publikasikan aja. Soalnya kalau misalnya di Pratayang, dia nggak akan kelihatan apa-apa. Kalau di Pratayang hanya kelihatan seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya kita terbitkan perubahan, terbitkan suntingan, dia akan memanggil fungsi tersebut. Nah, gini, function is being called. Jadi fungsi tadi itu yang indeks massa tubuh itu sedang dipanggil dengan masukan yang kita berikan. Gitu. Ini kadang-kadang harus dihapus cache-nya, singgahan halaman. Nah, kalau kita hapus, kita lihat, nah, ini keluarannya. Jadi dari sini kelihatan dengan menggunakan massa 80 kilogram, lalu tinggi 1,7, indeks massa tubuhnya adalah 27,681 dan sebagainya. Gitu. Jadi ya gitu kita bisa memanggil fungsi langsung di dalam Wikitext, di dalam Wikikamus, dan satu lagi Wikipedia Dakbani di situ. Kalau misalnya teman-teman mau coba, kayaknya kebanyakan fungsi mungkin tabel dekleksia itu saya kurang paham, tapi beberapa Wikikamus menggunakan fungsi dari Wikifunction untuk membuat tabel dekleksia untuk Jerman misalnya atau untuk Latin gitu. Mungkin kalau teman-teman yang paham sama kebahasaan bisa mungkin paham yang itu. Gitu. Untuk pemakaian Wikifungsi kira-kira seperti itu. Kita bisa buat. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya di sini ya, embedded function, fungsi tertanam. Di sini teman-teman bisa lihat fungsinya itu bukan cuman kata aja atau angka aja,
Tapi kita juga bisa membuat waktu, konverter, matematika, terus ya ini perhitungan, tanggal, bahkan juga tabel. Kita bisa buat tabel di sini. Atau yang sini, Latin Conjugation Table, Declaration Noun. Itu saya kurang paham apa. Tapi ya kita bisa buat tabel semacam ini hanya dengan memanggil satu fungsi dan memanggil satu lexem gitu. Dan kita bisa membuat tabel semacam ini. Dan ya di sini ada kita bisa buat kalimat juga menggunakan bahasa Swedia dan menggunakan satu eh, butir Wikidata saja. Terus yang hyperlink ini kayaknya masih belum bisa, seingat saya. Dan P ini juga masih masih ada bugnya, jadi masih salah gitu. Gitu, kira-kira untuk pemakaian fungsi. Nah, setelah memakai, mungkin teman-teman penasaran gimana cara kita menyunting di wiki function, gitu kan ya. Nah, teman-teman yang bisa nyunting di wiki function atau berkontribusi di wiki function itu dengan menyunting dan menerjemahkan halaman, nama, deskripsi, nama atau alias dari fungsi tersebut. Itu salah satu cara. Yang kedua adalah menambahkan atau menyunting implementasi dari suatu fungsi. Mungkin teman-teman ngelihat, kalau misalnya pakai Python atau JavaScript, ini kayaknya terlalu lambat deh. Atau misalnya ini terlalu rumit dan mungkin nggak bisa pas semua ke kasus uji nih. Tapi saya tahu caranya supaya bisa pas semua kasus uji. Jadi mungkin teman-teman menambahkan implementasi baru itu bisa di situ ya. Terus bisa menambahkan dan menyunting kasus uji dari fungsi juga gitu. Misalnya teman-teman ngelihat kasus ujinya itu kok cuman em, kasus-kasus yang sederhana gitu. Gimana kalau misalnya saya kasih dari tadi tuh indeks massa tubuh, saya kasih massanya 1000 kilogram misalnya. Terus tingginya 2000 meter. Bisa nggak fungsinya eh, mengambil masukan tersebut dan menghitung IMT-nya gitu. Terus dicoba gitu, ditambahkan ke kasus uji itu. Atau misalnya karena ini 64 bit, mungkin teman-teman mau buat massa yang ada 64 bit atau yang apa 2 pangkat 63 gitu. Massanya terus tingginya juga 2 pangkat 63 gitu. Bisa nggak kira-kira fungsinya handle nilai sebesar itu gitu. Mungkin bisa teman-teman juga tambahkan kasus-kasus uji semacam itu gitu. Nah, untuk yang penyuntingan fungsi ini teman-teman bisa baca sendiri kayaknya yang di sini dan komposisinya dan kasus ujinya juga. Nah, di sini ada daftar fungsi untuk bak pasir. Di sini teman-teman kalau misalnya mau coba daftar fungsi-fungsinya, mencoba dulu gimana sih rasanya nyunting di wiki fungsi, bisa pakai yang daftar fungsi bak pasir ini. Nah, untuk yang lainnya ini, kasus uji, komposisi, implementasi, dan fungsi, kita mungkin nyoba yang simple aja kali ya. Kita coba buat satu fungsi, mungkin ya. Jadi di sini, sebelumnya, ya, kita mungkin bisa lanjut aja dulu. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat ya. Kalau misalnya kecepatan juga bisa langsung kolom chat, minta diplanin juga bisa. Sebentar, saya mau coba cek dulu. Oke, oke. Sambilan lanjut, ini kita coba buat fungsi sederhana mungkin ya. Jadi di sini ada simple harmonic oscillator atau osilator harmonik sederhana. Jadi misalnya teman-teman yang fisika mungkin ngerti. Di sini misalnya kita punya ada mass spring harmonic oscillator. Jadi ada massa yang punya massa M. Terus kita juga punya spring atau pegas yang punya konstanta pegas K. Nah, kita bisa hitung kalau misalnya kita kasih satu gaya, habis itu kita lepas, maka dia akan selamanya seperti ini. Seperti gerakannya itu seperti sinusoidal gitu ya. Nah, kita bisa dengan ini, dengan mengetahui konstanta pegasnya dan mengetahui masanya, kita bisa mencari yang namanya omega ini atau em, saya lupa namanya omega ini apa ya. Bukan frekuensi.
Pokoknya kita bisa cari omeganya ini, periodenya, bukan periode juga, periode itu T. Ya pokoknya kita bisa cari omeganya dari K dan M ini. Nah, coba kita mungkin buat fungsi ini mungkin ya. Kita mau mencari omega dari masukan K dan M dari orang-orang ya. Misalnya em, penggunanya udah tahu K-nya berapa, M-nya berapa, dan mau cari omeganya. Ini omega ini berapa apa ya? Saya lupa. Untuk memastikan. Hmm, saya lupa. Bentar aja deh. Oke, kalau misalnya teman-teman mau coba buat fungsi itu, jadi kita buat ini aja ya kali. Tidak bisa. Oke. Caranya adalah untuk buat fungsi, caranya adalah dari menu utama, terus nanti di menu utama ini teman-teman bisa ngelihat di sini ada create a function. Ada create an object atau create a function. Nah, kita mau buat fungsi baru kan ya. Kita bisa create a function. Oh my God. Nah, di buat fungsi baru ini, teman-teman bisa memasukkan bahasanya dulu, bahasa utama dari fungsi itu, namanya dan deskripsinya, gitu kan ya, sama alias, masukan dan sebagainya. Nah, di sini misalnya kita mau bilang menghitung omega dari menghitung omega atau W dari uh, osilator harmonik sederhana, kayak gitu ya. Deskripsinya menghitung omega dari osilator harmonik sederhana tanpa damper. Saya lupa damper itu bahasa Indonesia apa, tapi ya tanpa damper. Jadi kita cuma punya pegas dan massa aja. Untuk aliasnya itu opsional, jadi kita bisa biarkan. Nah, di sini kita bisa memasukkan masukan apa aja yang kita butuhkan, gitu ya. Misalnya di sini saya mau bilang yang pertama adalah konstanta pegas, konstanta pegas K. Jenisnya adalah karena saya mau supaya sebanyak mungkin jenis angka bisa dimasukkan, saya mau ini bernilai float 64. Float 64 itu apa? Float 64 kan berarti desimal dan dia panjangnya 64 bit. Jadi em, saya kurang tahu sebenarnya di bagian computer science seperti apa, tapi 64 bit berarti ada 2 pangkat 63 kemungkinan angka yang bisa dimasukkan, yang bisa disimpan di dalam float ini. Float artinya dia itu desimal, bisa desimal kayak tadi itu ya. Oke, selain konstanta pegas, saya juga mau masukkan masanya, massa dari bendanya. Jadi massa M dan jenisnya juga saya maunya sama aja, dia itu float 64 misalnya. Nah, apakah masukan satu, masukan dua itu harus sama? Enggak. Jadi kalau misalnya masukan satu teman-teman mau pilih float 64 misalnya, terus masukan dua itu misalnya bahasa alami atau mungkin untayan, string gitu-gitu, itu bisa. Jadi tergantung dari fungsi yang teman-teman mau buat, kayak gimana. Kebetulan kalau saya, karena ini cuman angka, dari K dibagi dengan M, terus habis itu diakarkan, jadi perhitungannya sederhana, jadi saya cuman buat dia float 64 dan float 64 di sini. Dah. Dan kita cuma perlu dua masukan. Untuk keluarannya sendiri, karena kita masukkan float 64 dan ya dua-duanya float 64, maka saya maunya juga keluarannya float 64 di sini. Float 64. Jadi tetap desimal gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya mau tambahkan bahasa juga di sini bisa. Misalnya bahasa Inggris untuk eh, nama fungsi yang tadi itu. Ini opsional sih. Tapi untuk sekarang biarin aja deh. Nah, kalau misalnya udah, teman-teman masukkan itunya tadi, nama masukannya, namanya, deskripsinya, dan jenis keluarannya, bisa teman-teman terbitkan. Terbitkan. Nah, di sini kan kita udah menghitung omeganya, kita udah punya ZID-nya di sini, dan ini adalah fungsi.
Nah, di sini yang pertama kita perlu lakukan sebenarnya bisa antara ini sih. Antara membuat implementasi dari fungsi itu atau membuat kasus ujinya. Nah, misalnya di sini kita coba implementasinya aja ya. Nah, untuk implementasi di sini misalnya namanya eh hmm, mari kita lihat nama fungsinya. Saya lupa namanya tadi. Z3730704. Mari kita buat implementasinya. Untuk buat implementasi bisa tinggal tambah aja di bagian sini, sebelah kanan. Nah, di sini juga ada sama, ada labelnya, misalnya implementasi komposisi untuk ini, misalnya gitu ya. Sederhana aja. Deskripsinya menggunakan komposisi, misalnya ini opsional, deskripsinya opsional, aliasnya opsional gitu. Terus kalau misalnya mau tambahkan bahasa juga bisa. Nah, terus di sini kita bisa implementasinya antara komposisi sama kode. Bedanya adalah kalau kode kita bisa langsung pilih antara Python atau JavaScript. Nah, misalnya JavaScript ini langsung otomatis. Di sini adalah nama fungsi kita dalam bentuk ZID-nya. Ini adalah masukan pertama. Nah, terus yang ini adalah masukan kedua. Gimana kita tahu masukan pertama itu apa, masukan kedua itu apa? Teman-teman bisa cek di bagian atas, kalau nggak salah. Nah, ini. Di sini penjelasan penjelajah fungsi, teman-teman bisa lihat masukan konstanta pegas itu adalah Z30704K1. Yang masanya adalah K2. Jadi di sini K1 ini adalah konstanta pegasnya, K2 adalah em, masanya gitu. Sama juga dengan Python. Sini teman-teman bisa lihat di sini adalah nama fungsi kita, di sini adalah masukannya, dan sini adalah masukannya. Jadi kalau misalnya di sini kan kita tahu ya, omega itu adalah tadi itu adalah square root dari yang konstanta pegasnya dibagi dengan masanya, kan gitu ya. Nah ini saya sejujurnya saya kurang paham apakah square root ini bisa di sini atau enggak, karena saya bukan pemrogram juga, saya bukan pemrogram Python dan bukan pemrogram JavaScript, jadi kurang tahu ini benar atau salah. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak bisa program, teman-teman bisa pakai komposisi. Ini yang menurut saya lebih sederhana, lebih enak ya, lebih gampang. Di sini, alih-alih menggunakan kode untuk menulis implementasinya, teman-teman bisa pilih fungsi yang ada, teman-teman bisa memanggil fungsi-fungsi yang udah ada di dalam wiki fungsi. Gitu. Misalnya di sini, em, caranya tadi menghitung ini adalah dengan square root atau akar dari K dibagi M, gitu ya. Berarti yang mau saya panggil di sini adalah akar, gitu kan ya. Mari kita cari square root. Square root untuk float. Nah, square root of float 64. Jadi kita ada akar untuk float 64 gitu. Kita bisa panggil fungsi ini. Terus fungsi ini membutuhkan satu masukan gitu ya. Nah, masukannya ini akar dari sesuatu kan gitu ya. Akar dari K dibagi dengan M. Nah, gimana caranya kita bilang kayak gitu? Kita bisa panggil fungsi lagi di sini. Sebenarnya. Jadi akar dari fungsi gitu ya. Di sini fungsi apa yang kita mau panggil? Kita mau panggil pembagian antara K dibagi dengan M. Maka fungsi yang kita panggil adalah divide. Kan ya? Bagi dalam hal ini float 64. Nah, divide float 64 itu memiliki um, dua masukan. Yang atas atau yang terbagi sama yang bawah atau yang pembaginya gitu ya. X dan Y. Nah, di sini X-nya kita mau masukkan K gitu kan ya tadi. Kita bisa masukkan di referensi argumen. ID argumennya kita mau ini adalah K. Lalu untuk yang bawahnya atau yang pembaginya kita mau dia massa gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Di sini kita memanggil square root of float 64 pertama. Jadi akar dari sesuatu. Nah, sesuatunya ini apa? Kita panggil fungsi lagi. Fungsi apa? Yaitu fungsi bagi gitu kan ya. Nah, pembagi ini dia butuh dua eh, masukan, yaitu konstanta pegas dan mah.
konstanta pegas dan massa, gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya mau lihat dari sini, ini apa di di sedikit kecilkan, bisa teman-teman lihat di sini bagaimana em, fungsinya bekerja gitu. Di sini kita lihat ada square root of float 64. Nah, di dalam sini ada masukannya itu adalah divide float 64. Untuk divide ini masukannya adalah konstanta pegas dibagi dengan massa. Jadi mungkin teman-teman bisa baca di sini, oh divide berarti yang ini dibagi dengan yang ini, artinya K dibagi dengan M. Nah, hasilnya itu diakarkan, gitu kira-kira untuk yang komposisi. Nah, kalau misalnya teman-teman udah selesai buat em, kalau misalnya teman-teman udah selesai buat implementasinya, bisa langsung diterbitkan saja, terus diterbitkan. Nah, kalau sudah, di sini sudah ada, oh enggak, ini masih di bagian implementasi. Nah, kita kembali ke fungsinya. Nah, di sini kelihatan kita sudah punya satu implementasi. Nah, di sini kalau saya teman-teman lihat ini terputus gitu ya. Karena em, kayaknya ini emang by design dari wiki fungsinya, dari komunitasnya. Jadi setiap implementasi dan nanti juga setiap tes di sini itu nggak bisa langsung digunakan oleh fungsi tersebut gitu. Harus di-connect dulu, harus dikoneksi dulu ke fungsinya. Nah, di sini karena statusnya terputus, maka fungsi ini masih belum bisa dipakai untuk implementasi ini masih belum bisa dipakai untuk fungsi ini gitu. Nah, kalau saya mau di-connect, sebenarnya tinggal diklik ini dan hubungkan. Nah, orang-orang yang bisa menghubungkan itu sebenarnya ada em, haknya sendiri. Ada namanya functioneer atau pemfungsi kalau bahasa Indonesia ya. Mungkin kalau misalnya di proyek lain ada namanya extended user atau misalnya admin. Sebenarnya ini bukan admin sih, tapi semacam admin gitulah. Dia bisa menghubungkan implementasi dan kasus uji gitu. Nah, sebelum kita menghubungkan, kita buat kasus ujinya dulu deh. Untuk kasus uji, di sini misalnya em, K sama dengan berapa ya? Misalnya 4. 16 bagi 4. Ya, misalnya K adalah 16, terus M adalah 4 gitu ya. 16 dibagi 4 jadinya kan 4. Diakarkan jadinya harusnya 2. Nah, di sini kita masukkan, di sini panggilannya, konstanta pagasnya kita bilang 16, masanya kita bilang 4, lalu validasi hasilnya, harusnya hasilnya adalah 2,0. Gitu ya. Untuk kasus uji sederhana itu. Kita masukkan sesuatu yang kita mau coba, untuk habis itu ya, masukkan yang kita mau coba, terus ini sesuatu yang harus sama. Eh, Sesuatu yang kita pikir harusnya menjadi hasil dari fungsi tersebut gitu ya. Nah, kalau saya udah, tinggal diterbitkan aja. Terbitkan, udah. Nah, di sini kita bisa cek. Em, Coba fungsi ini. Ah, nggak bisa, masih belum. Mari kita coba ke sini, kembali ke sini. Kita kembali ke fungsinya, terus mari kita cek. Nah, di sini kelihatan sekarang. Walaupun dia terputus, sama perangkat Luna wiki fungsi, dia tetap dicoba terhadap tes yang kita udah buat gitu ya. Dan di sini kelihatan kalau tes yang lulus itu adalah 1 dari 1. Berarti ini udah lulus gitu. Nah, di sini kelihatan untuk tes K sama dengan 16, M sama dengan 4, implementasi yang ini, yang barusan kita buat tadi itu, lulus gitu ya. Dan kita bisa cek untuk yang rinciannya seperti apa, dan ya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, oh oke, tesnya masuk akal di sini K16, M sama dengan 4, dan kita bisa hubungkan. Nah, di sini, kayak yang tadi itu, teman-teman harus punya hak functioner dulu untuk bisa menghubungkan. Tapi kalau saya belum punya hak functioner, teman-teman juga bisa untuk eh, minta tolong ke orang-orang yang udah punya hak functioner. Em, Kebetulan saya udah punya hak functionernya atau fungsinya, jadi mungkin teman-teman bisa masuk ke dalam halaman pembicaraan saya di wiki fungsi, terus minta tolong untuk koneksi gitu misalnya.
Atau bisa juga ke project chat. Project chat atau portal komunitas ya, saya lupa. Bukan, community portal. Jadi teman-teman bisa masuk ke menu utama, portal komunitas. Nah, di sini banyak orang yang biasanya minta tolong untuk eh, konekkan antara satu fungsi dengan implementasinya atau dengan kasus ujinya gitu. Saya juga dulu sering gitu juga sih di sini. Misalnya kayak gini kan. Saya minta ini dimasukkan apa di implementasinya sama tesnya dikonekkan gitu. Dan kebetulan orang-orang wiki fungsi ini lumayan cepat juga sih. Jadi dia em, saya kadang-kadang baru buat fungsi, terus minta tolong ke mereka untuk connect dan cuman 1-2 jam mungkin atau kurang dari itu bahkan udah dikonekkan gitu. Dan kalau misalnya kelihatan ada yang aneh-aneh sama mereka, biasanya dikasih tahu, oh kayaknya harusnya kamu buat fungsinya seperti ini mungkin gitu ya. Harusnya kamu buat fungsinya seperti ini gitu. Jadi mereka juga sangat mendukung untuk teman-teman yang mau mencoba di sini di wiki fungsi ini. Gitu. Nah, kebetulan karena saya udah punya haknya, jadi saya bisa langsung aja mengkonekkan dua implementasi dan kasus uji di sini. Nah, ini udah terhubung. Jadi sekarang fungsi ini sudah bisa digunakan, gitu ya. Dia bakal menggunakan implementasi yang ada di sini. Misalnya, kita mau coba berapa ya? Misalnya 20, terus masanya 5. 20 bagi 5 berarti kan berapa tuh? 4. 4 ya? 4. Terus akar dari 4 harusnya 2. Menjalankan dan kita mendapatkan 2,0. Sudah. Kira-kira begitu sih teman-teman. Ya, mungkin di sini ada chat dulu. Saya baca sedikit. Em, oke. Jadi kalau saya lihat di sini ada beberapa pertanyaan ya. Fungsi tidak memiliki implementasi yang disetujui. Iya, itu artinya emang fungsinya masih ini. Artinya mana dia? Kalau yang fungsi masih tidak memiliki implementasi yang disetujui, artinya semua implementasi yang dibuat di fungsi itu masih statusnya eh, belum terhubung gitu, masih kuning tadi itu ya. Kalau misalnya udah terhubung, pasti dia udah nggak ada itu lagi. Atau fungsinya masih kosong, nggak ada implementasi. Biasanya gitu. Terus untuk yang hak fungsioner itu request masih sama. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya udah coba satu kali 2 kali gitu dan udah paham, biasanya bisa minta ke mereka di sini. Sorry. Jadi ada wiki function, wiki function, wiki functioners ini. Kayaknya bukan di sini deh. Sebentar, sebentar, saya lupa. Tapi ya bisa ini bisa request ke mereka untuk mendapatkan hak itu. Nanti sama mereka dicek dan kalau misalnya ngelihat, oh orang ini bagus kok, udah pernah buat satu fungsi atau 2 fungsi dan lumayan paham. Terus nggak ada orang lain yang eh, menolak teman-teman untuk jadi fungsioner, biasanya langsung dikasih. Saya waktu itu cuman seminggu kalau nggak salah request, habis itu minggu depannya udah bisa dapat haknya gitu. Auto confirm itu agak beda sih, harus perlu ya, harus request. Halaman pembicaraan, oke. Kalau yang ini error ya, ini ada error apakah? Sorry, sorry. Menghitung. Itu kira-kira buat apa ya? Untuk yang Mas Ars, sorry, Arsa, menghitung omega. Itu sebelum fungsinya diterbitkan atau sesudah ya? Oh ya, oke, siap-siap. Apakah bisa bikin function di sandbox dulu? Apa bisa terhubung kita pakai sandbox? Um, oke, IP blocker.
Untuk wiki function ini sayangnya sih nggak bisa di sandbox kayaknya. Jadi dia itu mirip sama Wikidata. Wikidata juga kalau nggak salah nggak punya sandbox kan ya. Kecuali emang beberapa butir sandbox gitu ya. Nah teman-teman jadinya kalau misalnya emang mau nyoba sandbox, sorry, 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 sorry. Teman-teman kalau misalnya mau nyoba ke sandbox, mau nyoba-nyoba fungsi, bisa di beberapa fungsi ini. Ada sini bak pasir, sini fungsi biasa. Enari, ini berarti kalau nggak salah yang kayak true false gitu-gitu. Di sini JavaScript, jadi implementasi dengan JavaScript, ini implementasi dengan Python, dan ini array. Kalau misalnya teman-teman mau coba fungsi yang ada array-nya, bisa modifikasi aja ini, bak pasir yang di sini. Gitu, kira-kira. Mungkin baru itu aja ya. Oke, kira-kira gitu sih, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman agak bingung, mungkin eh, nggak biasa untuk nulis kode, atau agak bingung juga di komposisi, masih bisa kontribusi nggak di wiki fungsi? Masih, karena wiki fungsi itu kan multi bahasa ya. Jadi beberapa hal yang bisa dikontribusikan, teman-teman kontribusikan adalah pertama, menerjemahkan halaman-halaman di wiki fungsi yang jadi tugas dari teman-teman nanti ya. Dan yang kedua adalah memperkaya data butir dan leksem di Wikidata. Karena untuk yang sekarang, Wikifungsi ini masih berfokus pada pengembangan Wikipedia abstrak gitu. Wikipedia abstrak itu apa? Wikipedia abstrak itu adalah Wikipedia yang nggak perlu penyuntingan manual gitu ya. Kalau misalnya Wikipedia biasa kan harus ada editor-editor manual yang nulis gitu ya, atau memperbarui gitu. Nah, kalau yang Wikipedia abstrak ini, semua kalimatnya itu dibuat oleh fungsi yang ada di Wikifungsi gitu. Nah, gimana caranya buat Wikifungsi ini? Gimana caranya buat kalimat itu? Wikifungsinya bakal menggunakan data butir dan leksem yang ada di Wikidata. Jadi, satu fungsi dengan satu masukan leksem itu bisa digunakan untuk seluruh bahasa yang menggunakan leksem itu gitu. Jadi, sekali nulis bisa diterbitkan untuk semua bahasa gitu kira-kira. Jadi kalau teman-teman mau bisa berkontribusi juga, data butir dan leksem di Wikidata itu sangat-sangat membantu untuk visi di Wikipedia abstrak gitu. Selain itu juga ya menerjemahkan halaman-halaman di Wikifungsi sih. Menerjemahkannya sebenarnya mirip aja kayak tadi. Kita ke, sorry, kita ke sini lagi misalnya. Untuk terjemahinnya, kita tinggal masuk ke dalam ini misalnya. Kayaknya tadi ada ini. Nah, misalnya gini. Ini kan ada fungsi byte to natural number Z14567. Untuk yang untuk menerjemahkan, tinggal klik aja empat bahasa ini. Bahasa Indonesia masih belum punya, jadi kita klik aja, belum, sorry. Bahasa Indonesia masih belum punya bahasa di sini, jadi kita bisa langsung masukkan di sini, sunting aja, masukkan nama, misalnya ini Bita ke angka natural number itu apa? Saya lupa. Angka alami, semacam itulah. Convert a byte to a natural number, berarti konversi eh, Bita ke angka alami, bilangan alami, bilangan alami. Dah, kalau saya udah, em, ini byte, berarti Bita aja. Kalau saya sudah, tinggal diterbitkan, lalu terbitkan. Udah, untuk yang terjemahan kayak gitu doang. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini pakai, sorry, kita balik lagi ke 100%. Kalau teman-teman pakai bahasa Indonesia di sini, jadi ini bakal pakai bahasa Indonesia, Bita ke bilangan alami gitu. Kalau misalnya teman-teman mungkin pakai bahasa Jawa ada nggak ya di sini? Oh, Jawa ada. Pakai bahasa Jawa. Nah, di sini ada ID Bita ke bilangan alami. Teman-teman juga bisa masukin dalam bahasa Jawa. Misalnya apa? Bahasa Jawanya Bita, bahasa Jawanya bilangan alami. Itu bisa teman-teman masukkan gitu. Gitu sih kira-kira. Em, apa lagi ya? Oh ya, terakhir.
terhubung dengan wiki fungsi. Jadi teman-teman kalau misalnya mau tanya-tanya, bisa masuk ke grup Telegramnya Wikidata Indonesia. Ada di sini temi.wikidata Indonesia. Terus bisa juga masuk ke grup Telegram Abstrak Wikipedia Wikifunction. Ini grup global, jadi teman-teman yang dari luar, khususnya mungkin Wikipedia, Wikimedia Jerman, bakal banyak yang ada di sini juga. Jadi teman-teman bisa nanya-nanya di dalam Telegramnya. Warung kopinya Wikifungsi juga bisa teman-teman nanya di situ atau halaman pembicaraan saya. Sini saya tadi kayaknya ada yang nanyanya. Itu halaman pembicaraan sini. Kira-kira. Oke, mari kita cek. Oh ya, bilangan asli benar. Memperkaya data butir dalam leksika Kutuls ya. Nah, yang itu saya kurang tahu. Mohon maaf, saya bukan pengembangnya Lexica Tools. Mungkin lagi ada pengembangan mungkin ya, Lexica Tools-nya. Ya, bilangan asli harusnya. Ya, itu teman-teman bisa sunting lagi di situ. Oke, kayaknya gitu aja. Dan ya, terima kasih. Mungkin teman-teman mau bertanya atau Mas Lim untuk yang daftar hadirnya udah dikasih belum ya? Kalau belum aku kasih aja. Matematika dan fisika, misalnya. Terima kasih. Nah, kalau saya teman-teman bisa masuk ke Wikifunction lagi, terus ke katalog fungsi yang tersedia di sini. Nah, di sini tuh banyak jenis-jenis fungsi gitu ya. Misalnya di sini ada operator logika. Hari ini bahasa Indonesia harusnya. Kita ke bahasa Indonesia saja. Nah, sini ada operator logika, boolean, harusnya boleh aja. Harus tanda, untaian, string, ilmiah, function di sini kan. Kalau yang matematika sama fisika ya. Bahasa alami, operator karakter dan sebagainya. Nah, di sini saya kan di sini biologi ya. Ada blood compatibility, ada translate RNA, ada indeks massa tubuh tadi itu. Terus untuk yang kimia ada, komputer dan network ada, electrical engineering juga ada. Di sini fisika nggak terlalu banyak sejauh ini. Baru ada medan listrik, eh, saling menolak, berinteraksi, ada hambatan, dan memperkirakan faktor G dan D. Nah, kebetulan karena kita barusan ini adalah fungsi fisika, jadi bisa dimasukin. Kita copy aja di sini. Kita bisa masukkan ke dalam fisika. Fisika, di sini kita bisa masukkan tambahan fungsi baru, Z plus, sorry, Z plus, lalu masukkan fungsi kita di situ. Supaya mungkin teman-teman lain yang mau nyari fungsi-fungsi fisika bisa langsung ke sini terus ngelihat fungsi yang udah teman-teman buat gitu ya. Gitu ya, halaman pembicaraan fikih fungsinya. Itu. Thank you, Bang Avandi. Dah, kira-kira begitu. Ah, adakah pertanyaan dulu mungkin teman-teman? Atau ini mungkin kecepatan? Nggak boleh seperti tadi saja. Iya, untuk melihat bahwa fungsi kita belum dibuat ya. Nah, itu sejauh ini sih saya nyari manual sih, Mas Isam. Jadi emang mungkin itu salah satu kekurangan ya. Jadi untuk sekarang masih cari manual. Mungkin kalau misalnya nggak sesuai keywordnya nggak bakal ketemu. Dan ini buat beberapa fungsi eh, ada yang duplikat gitu mungkin akhirnya ya. Mungkin selain dari cari manual kayak gitu, Mas Isam mungkin bisa cari di katalog fungsinya mungkin ya. Terus disesuaikan. Misalnya mungkin Mas Isam mau cari yang tentang, sorry, saya coba share lagi ya. Sorry, sorry. Mungkin Mas Isam mau cari tentang bahasa alami gitu. Bahasa alami untuk bahasa Indonesia. Bisa ke natural language, terus di Indonesia misalnya. Oke. Terus di sini, oke. Di sini baru ada 3 fungsi untuk yang biasa dan number baru 2 fungsi.
Fungsi yang saya mau buat kayaknya masih belum ada deh. Oke, kita buat. Kayak gitu juga bisa. Jadi bisa cek di katalognya atau cek di manual di sini sih. Mungkin itu salah satu kekurangan sih rasanya. Soalnya kalau misalnya nggak sesuai keywordnya dengan nama fungsinya juga ada kemungkinan dia nggak bakal ketemu. Coba ya, album Indonesia. Album Indonesia tetap kelihatan sih di sini. Album Indonesia, deskripsi Indonesia singkat untuk album. Oke, berarti udah ada. Saya gitu. Itu juga bisa sih. Kira-kira. Betul, fungsi omega harmonik betul. Nah, itu bisa dimasukin ke dalam aliasnya mungkin ya, supaya bisa sebisa mungkin ketemu fungsinya gitu ya. Nah, nanti saya coba masukin alias-aliasnya deh, yang lebih manusiawi bahasanya. Untuk sesi foto, kira-kira Mas Lim di akhir kali ya? Iya Mas di akhir. Oke, siap. Bisa diulang nggak untuk yang translasi? Oh ya, oke. Translasi itu untuk yang translate sederhana. Kita bisa cek misalnya apa ya? Kayaknya tadi masih banyak itu di fungsi ilmiah kayaknya ya. Masih belum banyak yang bahasa Indonesia. Blood compatibility misalnya. Nah, untuk translate itu masuk ke fungsinya dulu. Jadi di sini ada wiki function, wiki, terus ZID-nya. Translate, misalnya mau translate ke bahasa Indonesia, pastikan di sini bahasa Indonesia gitu, di bagian kanan. Atau mau translate ke bahasa Jawa bisa, pastikan itu bahasa Jawa atau Bali. Bali kayaknya ada ya. Bali ada, Sasak mungkin, teman-teman mungkin yang dari Lombok, nggak ada sih kayaknya. Itu bisa ke situ dulu, pastikan itu. Nah, biasanya kalau misalnya udah bahasa Indonesia atau bahasa yang teman-teman mau, di sini bakal kelihatan bahasa kita. Nah, di sini karena dia masih tanpa judul, jadi yang dikeluarkan adalah yang bahasa Inggrisnya, gitu kan ya. Nah, untuk translate-nya tinggal disunting aja di sininya, tentangnya. Disunting, masukkan ke sini, kompatibilitas darah, jenis darah, gitu. Misalnya di sini deskripsi singkatnya bisa ditranslate, terus aliasnya bisa ditranslate juga, is blood donation possible, recipient donor blood type, type compatibility, gitu-gitu. Jadi bisa nanti kalau misalnya udah, tinggal diterbitkan. Jadi dia bakal masuk bahasa Indonesianya, kira-kira. Mbak Kure tertarik sama hasil yang bentuk tabel tadi. Itu kan keluaran fungsinya namanya atau keluaran implementasi? Keluaran fungsi. Ya, itu keluaran fungsinya, Mbak. Misalnya kita ke mana ya tadi ya? Mari kita kembali ke katalog. Katalog fungsi. Embedded functionnya dia. Embedded function. Nah, ini kalau nggak salah dia itu implementasinya dalam bentuk em, tabel HTML deh. Mari kita coba cek ya. Latin conjugate multiplication table. Nah, ini ya. Berarti kita ke no, sorry. Wiki function, terus ZID-nya. Nah, di sini kalau dilihat multiplication table, itu ada komposisinya di sini. Komposisinya itu dalam bentuk tabel HTML kalau nggak salah ya. Jadi emang, nah ini HTML row content to HTML fragment. Declaration table code, bla bla bla. Jadi gitu. Sorry. Jadi dia bisa eh, membuat tabel HTML sih di situ. Keluaran implementasi. Butir nanti bisa ya. Oke. Maksud dari data butir. Data butir itu, makasih Bang Avandi. Data butir itu adalah QID. Jadi kayak di Wikidata ya. Wikidata, teman-teman kalau misalnya ke Wikidata kan ada data butirnya. Misalnya yang terbaru, Disclosure Day. Entah ini apa. Disclosure Day adalah proyek film. Nah, itu data butirnya berarti. Data butir dari Disclosure Day ini. Judulnya apa, working title-nya apa, genrenya apa, tanggal terbit, negara asal, itu data butirnya. Itu maksud saya data butir ya. Kurang tahu apakah di Wikidata bilangnya data butir, tapi itu bahasa saya sendiri sih. Tapi maksudnya itu. Jadi data butir di Wikidata, maksud saya itu. Gitu. Wiki function ini dapat digunakan oleh user yang punya ID saja atau umum.
Maksudnya punya ID itu gimana? Kah? Maksudnya punya wiki ini ya, akun wiki ya. Kayaknya sih semua orang. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak login pun, tapi mau coba, oh sorry, bukan. Teman-teman mau login pun, nggak login pun, di sini bisa menggunakan wiki function ya, reverse string misalnya gini ya. Langsung aja bisa di sini um, string, apalah, the generic apalah itu. Jadi teman-teman bisa tetap pakai tanpa menggunakan akun wiki gitu. Cuman kalau misalnya mau buat implementasi atau fungsi, saya kurang tahu apakah bisa atau enggak. Tapi kayaknya nggak bisa. Kalau untuk buat implementasi fungsi nggak bisa, harus punya akun wiki. Begitu kira-kira. Terima kasih Bang Avandi. Melayu apa tuh? Oh untuk bahasa ya, kayaknya. Harusnya sih ada ya. Kalau Bali Jawa ada, Melayu harusnya ada. Oh ini Wikidata. Melayu ada, Melayu ada untuk bahasa. Yes, thank you Bang Avandi. Bahasa Banjar. Mari kita cek. Banjar. Ada. Bahasa Banjar ada. Kayaknya bahasa yang diterima sama Wiki ada deh kayaknya. Orang Sasa aja ada. Sasa kan belum punya proyek ini. Proyek Wiki. Masih inkubator semua. Tapi dia ada. Jadi harusnya sih teman-teman yang em, emang sudah didukung oleh Wiki, bahasanya harusnya udah ada sih. Jadi bisa diterjemahkan ke situ. Nah, Lexemnya juga bisa terjemahkan ke bahasa-bahasa itu mungkin ya. Lexem untuk Banjar, Lexem untuk Betawi, untuk Melayu, Sasak masih belum ada. Bahasa Indonesia gitu-gitu. Jadi bagus. Dikembangkan kembali kira-kira. Oke. Oke. Em, Teman-teman apakah ada pertanyaan lagi? Atau mungkin kita bisa lanjut? Kah? Mbak Lista atau Mas Hisham atau Bang Avandi atau Mas Lim kira-kira gimana yang nanya?